Ya, masih bersama kami di Metro Pagi. Kita akan langsung menyapa ada Ibu Hakim Vika ya di Surabaya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Prabu. Ya, selamat pagi Mbak Vika. Saya barangkali ingin bertanya beberapa hal begitu kepada Anda. Yang pertama mungkin tentang pembelaan Anda sendiri setelah kemudian Majelis Kehormatan Hakim memberhentikan Anda atau dalam tanda kutip memecat Anda begitu. Bagaimana pembelaan Anda sendiri, Mbak Vika? Terima kasih Mas Prabu atas waktunya. Pada dasarnya saya sangat menghormati putusan dari Mahkamah, mohon maaf, sidang Majelis MKH yang baru digelar kemarin di Jakarta. Ya. Dan saya pada dasarnya sudah mengajukan pembelaan-pembelaan di dalam persidangan itu, yang persidangan itu bentuknya adalah persidangan tertutup. Namun pembelaan-pembelaan yang sudah saya ajukan tersebut ditolak oleh Majelis MKH. Ya. Dan saya akan berusaha untuk memakai jalur hukum yang lain. Namun jalur hukum yang seperti apa, Mbak Vika, kalau boleh saya tahu? Jadi jalur hukum seperti apa yang Anda rencanakan ke depan begitu? Saya langsung ke Komnas Perempuan karena ini berdampak dengan psikologis daripada anak-anak saya, dan itu merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan saya sebagai seorang wanita. Artinya jika Anda melapor ke Komnas HAM pemecatan tentang jabatan Anda sebagai hakim itu sudah tidak lagi masalah. Komnas Perempuan maksud saya ya? Ya, ke Komnas Perempuan begitu. Jadi ini tidak lagi permasalahan tentang pemecatan Anda sebagai hakimnya begitu ya, Mbak Vika ya? Ya, benar Mas Prabu. Ya. Jadi Anda menerima pemecatan tersebut jika begitu? Saya menerima. Namun ada substansi daripada isi putusan yang kelihatannya memang agak sedikit aneh menurut saya. Tapi apa itu, Mbak, yang aneh itu, Mbak? Karena di situ adanya suatu kata-kata perselingkuhan di mana pembuktian-pembuktian yang sudah saya ajukan di dalam sidang MKH tersebut ditolak oleh majelis hakim, dan adanya laporan daripada terlapor bahwa adanya tertangkap tangan dan hal tersebut sangat tidak benar. Oke. Di antaranya Anda mengajukan bahwa foto-foto yang dijadikan sebagai alat bukti itu sebagai sebuah rekayasa begitu ya, tetapi disebutkan tidak berhasil dibuktikan oleh Anda bahwa itu sebuah rekayasa. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Vika? Mohon maaf, saya tidak menanggapi hal tersebut. Baik. Saya tidak akan menanggapi lebih daripada ya. Oke, Mbak, kalau saya boleh tahu, jadi sebetulnya awal semua ini bagaimana sih, Mbak, ceritanya? Sebetulnya inti daripada permasalahan ini adalah masalah internal, masalah masuk dalam ranah hukum privat, yaitu keperdataan ya, maksud saya, yaitu adalah masalah keretakan rumah tangga. Keretakan rumah tangga. Iya. Oke, jadi ketika kasus ini terjadi, Anda sebenarnya sedang dalam proses rumah tangga yang sedang tidak harmonis begitu ya, Mbak ya? Ya, seperti itu Mas Prabu. Tetapi Anda sendiri mengetahui bahwa ketika secara hukum statusnya masih sebagai istri begitu, maka ada kode etik yang memang tidak bisa dilanggar begitu, Mbak? Benar Mas Prabu. Baik. Berikutnya, Mbak, yang ingin saya tahu adalah pembelaan apa yang ingin Anda bawa ke Komnas Perempuan? Apa hal yang ingin Anda tuntut dari sini? Pembelaan yang terpenting yaitu adalah mengenai mengenai bagaimana saya membela prinsip saya ya, untuk masalah karir saya tidak mempermasalahkan, tapi yang saya pikirkan adalah psikologis daripada anak-anak gitu. Karena jangan sampai citra saya sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu dari 3 orang anak itu tercemar hanya gara-gara kata-kata yang dianggap di situ, kata-kata yang sudah media lihat, selingkuh, tertangkap tangan, perzinahan dan sebagainya. Harusnya apa, Mbak? Menurut Anda harusnya apa? Sebaiknya apa, Mbak?
Ya, kalaupun adanya suatu perselingkuhan ya mungkin atau adanya overspell tertangkap-tangkap kan harusnya adanya laporan polisi ya. Harusnya ada pemidanaan seperti itu dan itu pun tidak ada sama sekali gitu. Yang saya inginkan dengan adanya sidang tertutup, ya informasi mengenai kata-kata yang dianggap saya sumir itu tolong jangan disebarluaskan seperti itu karena itu mengganggu psikologis dan anak-anak saya gitu dan kasihan gitu terhadap mereka gitu. Jadi Anda melihat bahwa ada kesengajaan dalam membocorkan informasi hasil dari persidangan Anda begitu ya, yang bisa menyudutkan Anda sendiri. Saya tidak berbicara seperti itu. Saya tidak berbicara dan saya tidak akan menanggapi. Mbak Vika, tadi Anda mengatakan bahwa semua hal ini mengganggu anak-anak Anda. Memang bagaimana sekarang hubungannya dengan anak-anak Anda setelah kasus ini terjadi begitu? Saya memang tidak bisa berkomunikasi sama mereka, tapi saya yakin saya mempunyai naluri sebagai seorang ibu, di mana saya yang melahirkan mereka dan saya sangat mengetahui sekali bagaimana perasaan mereka dan itu pun menyentuh terhadap diri saya dan saya berusaha untuk meyakinkan anak-anak saya di alam bawah sadar saya ketika saya tidur, ketika saya berdoa dan saya mengetahui bahwa anak-anak saya sangat menderita karena permasalahan antara saya dan bapak daripada anak-anak saya tersebut. Dan saya tidak mau anak-anak saya ikut dalam permasalahan ini. Begitu Mas Prabu. Ada komunikasi dengan anak-anak Anda saat ini, Mbak Vika? Tidak ada. Mengapa tidak ada, Mbak? Saat ini belum bisa saya melakukan suatu komunikasi, cuman kemarin memang anak saya yang paling kecil, yang umur 8 tahun, Tresya namanya, Nikita, itu diam-diam dia SMS sama saya, dia katakan bahwa Mami masuk TV gitu kan. Nah, tapi Mami nggak usah sedih, Mami dipecat, Mami nggak usah sedih, masih ada Nikita yang sayang sama Mami gitu. Dan SMS itu tetap saya simpan untuk membuat suatu motivasi saya sebagai seorang ibu. Kata-kata apa lagi Mbak Nikita, Mbak Vika yang muncul dari putri Anda? Saya tidak bisa katakan di sini. Mohon maaf. Baik, apakah memang hubungan komunikasi dengan putri-putri Anda itu dipersulit oleh suami Anda begitu? Saya tidak mau berkomentar. Tetapi statusnya masih sebagai suami Anda begitu ya, Mbak? Saat ini? Saat ini, hari ini ya. Ya, jadi masih sebagai suami Anda begitu ya? Ya. Proses perceraiannya masih berlangsung atau bagaimana, Mbak Vika? Proses perceraiannya saya gugatan sekitar, sampai saat ini masih berjalan dan belum ada putusan. Oke, Mbak, jadi sebetulnya dari semua ini yang ingin Anda lakukan barangkali adalah mempermasalahkan tentang hak asuh atau bagaimana Mbak nanti ke depannya itu? Itu karena ini putusan ini belum inkrah ya. Saya tidak berbicara tentang substansi daripada gugatan yang ada di dalam perceraian itu. Nanti suatu saat saya akan bicara setelah semua proses perceraian itu selesai. Oke. Mbak Vika, ini barangkali juga putri-putri Anda sedang menyaksikan Anda bersama kami begitu. Kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan dalam keterbatasan Anda berkomunikasi dengan putri-putri Anda saat ini begitu, Mbak Vika? Saya tahu ketiga putri saya adalah putri yang kuat, putri yang hebat. Dia mempunyai moral yang sangat bagus dan dia adalah darah daging saya. Saya tahu bagaimana anak-anak saya karena saya tahu bagaimana diri saya. Dan saya yakin anak-anak saya kuat menghadapi permasalahan ini. Dan saya harap mereka tetap tegar sebagai seorang anak, tetap bermain seperti layaknya anak-anak, tetap melakukan social life, tetap melakukan kehidupan sosial mereka seperti biasa. Dan jangan lupa,
berdoa, tetap yakin bahwasanya Mami sangat mencintai kalian. Sangat mencintai kalian. Baik, Mbak Vika, ditahan dulu sebentar. Kita harus jeda pariwara. Nanti kami akan coba kembali juga dengan Mbak Vika, masih dengan Mbak Vika, pemirsa, dan barangkali kita ingin lebih tahu lagi tentang beberapa pembelaan yang juga Anda ingin ketahui sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Anda 90% kerusakan AC disebabkan kebocoran pipa. Gantilah dengan AC Midea. AC pertama dan satu-satunya dengan kompresor Intelligent Alert System, mendeteksi kebocoran pipa lebih dini, hemat dan dingin terus. AC Midea. Menteng Park, sebuah apartemen eksklusif di pusat kota Jakarta. Berlokasi sangat strategis di kawasan Menteng. Apartemen eksklusif yang dilengkapi dengan private lift. Bisa Anda miliki dengan cicilan 60 kali ansur. Fully furnished. Segera hubungi 021 3192 1000. Stroke atau serangan otak terjadi ketika pasokan darah ke bagian otak tiba-tiba terganggu. Menurut data riset kesehatan dasar tahun 2007, stroke menduduki tempat pertama sebagai penyakit mematikan. Bagaimana cara mengenali gejalanya dan seperti apa pencegahannya? Waspadai gejala stroke dalam 8-11, Jumat 8 November live jam 9:30 pagi. Dipersembahkan oleh Metro TV dan Eagle Institute mempersembahkan 5 karya dokumenter sineas muda Indonesia. Orang yang masih percaya atas harimau waktu itu banyak. Taman Nasional Bukit ini kalau saya lihat petanya memang ada mangan dan emas. Yang punya wilayah kayak perhutani, kayaknya melihat tapi tidak melihat. Apakah sumber-sumber ekonomi selain emas ini sudah tidak ada lagi? Kita sebagai warga Pace terus akan melakukan razia patroli ini. Para harimau yang menolak punah. Jumat 8 November jam 11 siang. Terpilih mendalam Metro Highlights setiap Sabtu jam 6 sore. Bongkar kebiasaan lama. Orang Indonesia perlu yang berani, kuat, dan berjiwa seni. Adalah karakter orang Indonesia. Itu ada di dalam Top Coffee. Jangan bilang kamu pesuka kopi kalau belum coba Top Coffee. Kopinya orang Indonesia. Top Coffee. Top Coffee dan Top White Coffee. Beli 2 gratis 1. 2 renteng gratis 1 gelas. Buruan! Ya baik pemirsa, kita masih ada di Metro Pagi dan sekarang kita akan kembali menyapa Mbak Vika yang berada di Surabaya begitu. Mbak Vika, ini barangkali sebuah kesempatan bagi Anda untuk mengemukakan beberapa pembelaan yang sekarang ini beredar di mana-mana begitu ya. Di antaranya misalnya adalah ketika malam pergantian tahun baru Anda ada di Bali, kemudian juga menerima tamu di luar jam yang patut begitu ketika Anda sebagai seorang hakim. Bagaimana pembelaan Anda, Mbak Vika? Pembelaan saya sudah saya tuangkan di dalam persidangan dan itu pun sudah bersifat inkrah ya, dalam arti saya sudah diputus telah bersalah dan melanggar kode etik dan tidak perlu saya tuangkan lagi di dalam forum ini. Jadi sebenarnya saat itu apa yang Anda lakukan di Bali, Mbak Vika? Saya adalah seorang muslimah dan saya sangat takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang saya rasa melanggar akidah saya sebagai seorang muslim dan
mungkin Mas Prabu bisa berpikir sendiri ke arah sana, dan saya tidak akan berbicara secara real, maksudnya secara vulgar dalam hal ini. Tapi yang perlu saya tekankan, saya seorang muslimah, saya berjilbab dan saya. Tetapi Anda sudah menerima substansi dari pemecatan Anda sendiri begitu, yang di mana saat itu juga disebutkan substansinya adalah masalah pelanggaran kode etik, dalam hal ini perselingkuhan, Mbak Vika. Berarti jika begitu, apakah Anda tidak membantah hal ini? Saya sudah bantah melalui pembelaan saya di forum sidang Majelis Kehormatan Hakim. Sudah saya bantah. Oke, Mbak Vika, di sini ada Pak Imam dari Majelis Kehormatan Hakim begitu. Barangkali ingin ada hal yang Anda sampaikan kepada Pak Imam? Saya rasa sudah cukup. Saya sudah sampaikan panjang lebar pada sidang Majelis Kehormatan Hakim. Jadi pada intinya bahwa atau Pak Imam ada yang ingin ditanggapi? Ya, saya selalu sedih ya kalau memutus memberikan sanksi, apalagi pemecatan ya. Tetapi ini ibarat orang membangun sebuah taman, itu kan mesti ada pohon-pohon yang meranggas, itu perlu dipotong biar rapi dan sebagainya itu. Jadi memang kita hormati apa yang disampaikan Bu Vika tadi, pembelaan tentu itu sudah kita pertimbangkan semua, sehingga ketika memutus itu pertimbangan hukum itu masuk di konsideran dari apa yang ini yang jadi dasar putusan, termasuk juga yang berlaku secara umum. Dan juga tadi dikatakan bahwa untuk kenapa disampaikan, memang prosedurnya begitu. Jadi ketika pemeriksaan semua yang menyangkut susila termasuk di pidana Pak ya, itu kan memang tertutup. Tapi ketika pembacaan putusan itu harus disampaikan terbuka, karena itu kan sebagai proses akuntabilitas ya kepada masyarakat, bahwa tidak sekedar menghukum, tapi ada landasan dan masyarakat tahu semua. Jadi ini memang prosedur yang secara umum dilakukan di pengadilan manapun, tertutup itu ketika pemeriksaan, tapi ketika pembacaan vonisnya itu selalu terbuka untuk umum. Jadi itu oke. Boleh tanya nggak saya ke Bu Vika? Boleh, silakan. Bu Vika, selamat pagi. Kan ketika Bu Vika menerima putusan Majelis Kehormatan, tapi kenapa Bu Vika keberatan terhadap substansi gitu kan? Satu itu. Kedua juga, kenapa juga Bu Vika ketika keberatan itu dikaitkan lari kepada Komnas Perempuan menyangkut anak gitu kan? Artinya apa? Ketika Bu Vika menerima putusan dan putusan MKH dianggap tanda petik selingkuh, berarti kan ada perbuatan dalam tanda petik ya, Bu Vika dianggap melakukan perbuatan tercela gitu. Kenapa Bu Vika melakukan pembelaan keberatan substansi dan mengajukan keberatan terhadap Komnas Perempuan gitu? Baik, kita akan dengarkan jawabannya Mbak Vika. Silakan Mbak Vika. Baik, ini sepertinya Mbak Vika. Mbak Vika, jika Anda sekarang sudah akan berangkat begitu ya, ada pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan? Kurang mendengar. Ya? Ulang lagi. Mbak Vika, ada pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Imam begitu di sini? Atau kepada Pak Asep yang tadi bertanya kepada Anda? Ya, sekarang ini saya masih menata hidup saya, menata hati, dan kembali lagi seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa saya menerima putusan MKH. Baik, terima kasih Mbak Vika sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, kita akan jeda pariwara dan kami masih akan melanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut ini.